Ya, Yesus Kristus adalah Tuhan segala makhluk. Yesus Kristus adalah Tuhan yang mencintai, yang mengasihi kita. Tapi kalau kita berbuat dosa, ada konsekuensinya, karena itu sudah hukum Tuhan, hukum ilahi. Setiap orang yang berbuat dosa pasti ada konsekuensinya, ya. Jadi ada konsekuensinya, ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, untuk kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, kita harus mengerti dong hukum-hukum kudusnya Tuhan. Ya. Kita harus mengerti apa konsekuensi dosa. Misalkan kita sudah menerima cairan lucifera itu, kita harus mengerti konsekuensi itu dalam tubuh kita. Ya, apa yang kita akan terima, ya kita terima. Kita saling menguatkan saja Bapak Ibu. Sebagai manusia, saya sebagai manusia, saya tolong membantu Bapak Ibu orang-orang yang sudah pakai tanda itu. Saya membantu mereka supaya mendoakan mereka, supaya mereka kuat untuk menghadapi kematian martir, bayar harga pikul salib. Itu saja bayaran yang setimpal Bapak Ibu, agar supaya apa? Tidak disiksa siang dan malam di depan para malaikat Tuhan. Sama hukumnya pada saat Tuhan Yesus menebus dosa umat manusia 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib itu Bapak Ibu. Ya, kalau manusia itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu, ya, jikalau manusia itu tidak percaya akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, penderitaan 2000 tahun yang lalu, maka manusia itu dihukum di depan para malaikatnya, di depan tua-tua saksi-saksi Tuhan. Itu maksudnya kena hukuman kalau yang tidak percaya akan pengorbanan penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sama ini pengulangan zaman Bapak Ibu, ya. Kalau Anda tidak bisa menerima Tuhan Yesus itu sudah berada di tengah-tengah kita, malaikat Tuhan sudah bertransmigrasi dari surganya turun ke tengah-tengah dunia ini. Anda sama posisinya 2000 tahun yang lalu tidak bisa menerima Tuhan Yesus itu lahir di tengah-tengah dunia ini menjadi manusia. Apa yang tidak bisa sih dibikin Tuhan? Tuhan berfirman, jadi maka jadilah. Nah, seperti itu. Jadi ketika Tuhan berfirman, jadi maka jadilah. Apakah hal yang mustahil bagi kita manusia? Itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pun memakai wadah siapa saja di muka bumi ini. Yang rendah hati itu pasti akan tahu. Bapak Ibu mengerti. Bapak Ibu pasti tidak percaya saya juga dipakai Tuhan. Saya hamba ilahi. Perhatikan ini. Hamba ilahi itu sudah mengeluarkan cahaya, sinar. Lighting Bapak Ibu. The lighting. Bapak Ibu tahu kan? Supaya keren bahasa Inggrisnya. Light, cahaya. Sudah ada cahaya Bapak Ibu. Ini pemakaian Tuhan. Ya, cahaya yang luar biasa. Haleluya, praise the Lord, haleluya. Ini pemakaian Tuhan, praise the Lord. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa memahami kehendak Tuhan, rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan yang amat dahsyat di akhir zaman ini, kalau Bapak Ibu tidak menyerahkan hidup Bapak Ibu ke dalam tangan Tuhan? Bagaimana Bapak Ibu tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kudus? Haleluya, praise the Lord, 12 kali. Ada keangkuhan hati di sana. Ada iri hati, dengki, bebal, kepala batu. Dosa-dosa diperbuat. Dosa angku sana sini. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengerti rencana dan kehendak Tuhan? Pemakaian Tuhan yang luar biasa dalam diri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak bisa rendah hati.
Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus ditolak. Zaman sekarang mau penutup zaman, peralihan ke masa 1000 tahun pun, wadah Tuhan Yesus ditolak pemakaian. Saya ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kerendahan hati saya berkata, saya dipakai Tuhan, wadah saya ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa menerima pemakaian wadah manusia-manusia pilihan Tuhan, pilihan ilahi, berarti Bapak Ibu punya keangkuhan rohani ataupun jasmani. Lihat saja Bapak Ibu akan tunggu pengangkatan itu Bapak Ibu. Langsung Tuhan Yesus yang angkat, bukan Tuhan yang angkat, badai yang angkat Anda. Tunggu Tuhan Yesus di awan-awan, Anda kena prank dengan teknologi blue beam. Anda akan berfantasi ria dan berekreasi di negara-negara sana. Mereka kok banyak uang kan? Sudah siapkan uang ke sana kemari kan? Tidak apa Bapak Ibu, untuk berhelo-helo-helo, bergembira sukacita. Tuhan datang di sana, Tuhan datang di sini. Kita bersenang-senang ria sambil berbuat dosa. Ini pemikiran anak-anak seperti ini. Kita bersenang di negara sana, kita pamer tas, kita pamer baju yang indah-indah, kita pamer duit yang banyak. Itu keinginan roh enam-enam, tidak ada salahnya. Kalian berfantasi ria di situ, tidak ada salahnya. Tapi saya mau katakan itu hanyalah tipuan dunia untuk Anda. Jangan Anda menyesal, tapi tidak juga, mereka tidak akan menyesal karena mereka sedang berfantasi ria, bukan? Sambil berkata haleluya, praise the Lord, haleluya, Tuhan datang di sana. Kita yang duluan menyambut dia sayang. Itu kata mereka yang manusia-manusia logik ini. Siapa yang untuk cuci piring di negeri lain, di negara lain? Iya, mereka kan ditawar jadi budak kalau so habis duit. So habis duit, nah tinggal jadi budak. Setan itu memperbudak sayang, endingnya setan itu memperbudak. Ingat ini, tujuan setan itu memperbudak Anda. Menguras habis uang Anda, ya. Setan datang di negara sana sini, dia bilang firman Tuhan sudah memberikan kode semuanya. Jangan percaya kepada roh-roh dunia itu yang berkata Tuhan ada di sana, Tuhan ada di sini. Tuhan itu sudah tahu semua, roh itu sudah tahu sebelum kejadian dunia itu sudah ditulis 2000 tahun yang lalu semuanya. Dunia masa lalu, masa sekarang, masa depan sudah ada semua lengkap di firman Tuhan. Tapi pakai kode-kode rahasia. Hikmat Tuhan, hikmat ilahilah yang akan memecahkan kode-kode itu di alam roh. Anda tidak berjalan di dimensi roh, Anda tidak bakalan tahu kode-kode itu sayang. Ya, seperti itu. Apalagi Anda angku. Walaupun hamba-hamba ilahi sudah berkata-kata kepada Anda tidak akan percaya. Sungguh pun Anda tidak akan percaya. Karena Anda memakai logik, ilmu pengetahuan. Ingat, ilmu pengetahuan tentang yang jahat dan yang baik yang mempelai bahas kemarin, belum tuntas. Di Taman Eden itu, ular hidungan berbisik di batang otak ya Bapak Ibu. Kejatuhan secara roh itu adalah perzinahan, dosa dosa enak-enak. Tinggal Bapak seperti itu. Orang yang lagi mempelai jorok. Pada seorang yang suka-suka bikin di tempat gelap, so itu. Manusia ini munafik sekali. Mempelai ini buka secara vulgar. Ya, bagi manusia tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang jorok, tidak ada yang jijik. Ini pengajaran di tingkat tinggi. Secara fisik Bapak Ibu, ya, secara fisik setan itu pakai batang otak manusia itu dengan teknologi dan ilmu medis yang mempelai lihat di 4 tahun lalu. 4 tahun lalu Bapak Ibu, secara roh manusia itu jatuh dalam dosa kenajisan, hilang kemuliaan Tuhan, dihukum oleh Bapak Yahweh dengan perutmu ular, gara-gara kau telah menggoda manusia itu dengan perutmu. Makananmu adalah tanah. Tanah itu apa? Manusia Bapak Ibu, setan. Setan itu makan manusia-manusia tanah.
yang tidak bisa berubah menjadi manusia bintang, menjadi santapannya ular, setan. Ngerti nggak? Ngerti nggak sampai sini? Nggak ngerti? Nggak ngerti atau udah ngerti? Jadi Anda yang tidak bisa berubah menjadi manusia bintang, Anda menjadi santapannya setan, ular. Itu kutukan daripada Bapa Yahweh. Dengan perutmu engkau akan berjalan di bumi ini, ular, setan, gitu. Itu simbolisnya ular. Makananmu adalah apa? Tanah. Tanah itu apa? Manusia. Manusia itu apa? Terbuat dari apa? Tanah. Anda manusia terbuat dari tanah apa? Lumpur, becek, atau tanah sengketa, atau tanah becek-becek, atau tanah yang keras, yang padat. Tinggal mau tanya ini manusia. Hei manusia, ngana ini suka sekali bakal ya? Ngana terbuat dari tanah sengketa ya? Atau tanya sama manusia, ngana suka sekali bakar rota, terbuat dari tanah karlota kan ya?